Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, keluar dari sumur. Ayat intinya saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kisah seekor katak kecil yang dilahirkan di sebuah sumur kecil. Ia merasa puas bermain dan berenang di sekitar sumur itu. Dia berpikir tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada yang dia alami saat ini. Aku punya semua yang kuperlukan di sini. Suatu hari katak itu menengadah dan memperhatikan sinar di puncak sumur itu. Katak kecil itu pun mulai kepo dan perlahan memanjat ke atas. Sesampainya di puncak, ia terkejut. Ia melihat sebuah kolam yang ribuan kali lebih besar dari sumur tempat tinggalnya. Ia berjalan lebih jauh dan menemukan danau besar. Ia melompat jauh dan akhirnya sampai ke lautan. Selama ini ia mengira ia sudah punya segalanya, tapi nyatanya apa yang dia punya ibarat setetes air di dalam ember. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita seperti katak itu. Kita tinggal di sumur kecil, terperangkap dalam zona nyaman tempat kita berada. Alhasil, kita malas mengembangkan potensi, kemajuan, dan keahlian. Kita berpikir bekerja begini saja sudah cukup. Toh saya mampu memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Padahal Tuhan mau memberikan kita jauh lebih banyak. Bukan berenang di sumur kecil, tetapi lautan yang luas. Bukan menerima hasil yang memampukan kita untuk sekedar bisa bertahan, tetapi menikmati kelimpahan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pemirsa, mari kita coba lihat kehidupan Daud. Tidak seperti kakak-kakaknya yang terjun di medan perang. Daud sendirian mengembalakan kambing domba ayahnya. Suatu hari Daud melihat Goliat, si manusia raksasa yang menantang orang Israel. Duel 1 lawan 1. Daud yang sebelumnya pernah menghadapi harimau dan singa, memandang Goliat sebagai kesempatan. Berbekal kelincahan dan penyertaan Tuhan, segeralah Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat. Tetapi dia menghadapi tantangan. Badannya terlalu kecil dan kakak-kakaknya tidak mengizinkannya. Tetapi berkat keinginannya dan imannya kepada Tuhan, dia berhasil meyakinkan kalau dia mampu mengalahkan Goliat. Pemirsa dimanapun berada, kita tidak seharusnya berpuas dengan keadaan kita saat ini. Keluarlah dari zona nyaman kita. Mari kita mencari yang lebih baik. Dambakan posisi yang paling tertinggi. Dan mulailah untuk mengembangkan diri. Dambakan usaha yang semakin maju. Gak cukup untuk mendambakan, kita harus memanjat.
berjalan dan melompat. Maksudnya bekerjalah dengan segenap hati. Tidak peduli yang lain memilih untuk bersantai. Teruslah bekerja, tekun, jujur, dan setia. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pikirkanlah sesuatu hal yang membuatmu maju setiap hari. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau keluar dari zona nyaman dan mau mengembangkan potensi yang kita miliki. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak merasa puas dengan apa yang kami miliki, sehingga kami mau tetap belajar mengembangkan diri kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, bimbingan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.